Seger banget ya minum es pas jam istirahat sekolah. Tapi pernah nggak sih mikirin kemana ya kira-kira sampah plastik ini berakhir? Apakah ketika kita membuangnya ke tempat sampah, semuanya sudah berakhir? Inilah akhir dari sampah-sampah plastik yang kita hasilkan. Bahkan sampah-sampah plastik ini bisa sampai lautan yang akhirnya menyebabkan masalah baru. Kadang kita suka nggak sadar kalau penghasil sampah bukan cuma kita. Dan dalam sehari, kamu hitung deh berapa banyak sampah yang kamu hasilkan. Belum lagi dikali berapa murid yang ada di kelasmu, berapa murid yang ada di sekolahmu, dan berapa sekolah yang ada di Indonesia. Itu baru lingkup sekolah, belum kantor, tempat wisata, resto, hotel, dan lainnya. Maka wajar jika produksi sampah di Indonesia mencapai 67,8 juta ton pada 2020. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap hari yang dihasilkan 270 juta penduduk di Indonesia. Atau setiap orang memproduksi sekitar 0,68 kg per hari. Dan menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah plastik di Indonesia mencapai 17,1% per 2020. Ini selaras dengan apa yang diungkapkan Pak Tres kepada saya. Ya 20 tahun lebih yang diterima ini plastik, terutama plastik kayak botol itu, plastik daun kayak ini ya. Mayoritas itu kertas, ya ada kertas. Tentu, sekolah menjadi salah satu tempat yang turut berkontribusi menghasilkan sampah plastik. Meskipun di sekolah menyediakan berbagai macam jenis tempat sampah, apakah kamu yakin kalau sampahnya bakal tetap terpilah sampai ke TPA? Berikut adalah jawaban dari salah satu guru terkait pengelolaan sampah di sekolahnya. Berkaitan dengan sekolah memilah sampah, jujur aja sih, memang kalau di sekolahku enggak. Jadi masih sampahnya itu jadi satu, entah itu organik atau anorganik itu jadi satu aja gitu. Ya udah dicampur jadi satu aja. Nggak ada pemilihan atau pemilah-milah sampah. Ada satu lagi nih, di salah satu sekolah tempat Pak Rudi mengajar. Jadi di sekolah kami masalah sampah itu dipilah menjadi dua macam ya, sampah organik dan sampah anorganik. Di sekolah kami di setiap kelas dan di depan kelas sudah disediakan dua tong sampah yang sudah bertuliskan organik dan anorganik. Sehingga dengan demikian siswa-siswa nanti sudah bisa memilah-milih atau meletakkan, memasukkan ketika membuang sampah, mana yang merupakan sampah anorganik, mana yang merupakan sampah organik. Tujuannya yaitu dari pihak sekolahan untuk mengedukasi mereka mulai dari kecil, terutama dari kelas 1 supaya sudah terbiasa sampai nanti di kelas 6 ataupun nanti untuk kehidupan yang akan datang mereka sudah terbiasa akan membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Kemudian sampah-sampah itu pada akhirnya dibawa kemana? Ya, sampah-sampah itu akhirnya dijadikan satu. Kalau misalnya tidak ada yang mengambil, sampah itu akan dimasukkan ke dalam bak sampah khusus yang dibuat oleh sekolahan. Kemudian sampah-sampah itu dibakar kalau misalnya tidak ada yang mengambil. Untuk sampah yang anorganik yang berupa kaleng ataupun gelas-gelas dari plastik, kadang kami gunakan untuk didaur ulang dengan cara dimanfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman yang ada di sekolahan. Bisa jadi tanaman toga ataupun tanaman tumbuhan yang lainnya. Sehingga dari situ sampah plastik itu, kantong-kantong plastik dan juga gelas plastik seperti itu nanti akan bermanfaat. Kemudian ketika tidak ada yang mengambil, pada akhirnya sampah itu dibakar oleh penjaga sekolah. Sehingga di sekolahan kami tetap lingkungannya menjadi bersih, bebas dari sampah. Faktanya, pengelolaan sampah di Indonesia tidak terkelola dengan baik. Bahkan Indonesia menempati peringkat kedua penyebab polusi sampah di lautan. Kok bisa gitu? Circular Business Development Manager Danone, Andri Isa, menjelaskan beberapa penyebabnya nih. Sayangnya Indonesia ini sekarang negara urutan kedua ya masih untuk sampah yang bocor ke laut. Nah, cuman kita juga
perlu sadari nih kompleksitas isu di Indonesia itu seperti apa sih. Masih ada kurangnya infrastruktur, perilaku masyarakat dan juga mungkin masih kompleks demografi geografis kondisi negara ini yang semuanya dekat ke bibir pantai dan negara yang sangat kepulauan itu juga mempersulit masalah tata kelola sampah di Indonesia karena tadi bocor ke laut lebih gampang dan juga distribusi supaya bisa dikumpulin dan daur ulang sampahnya itu juga cukup sulit. The National Plastic Action Partnership mencatat ada sekitar 4,8 juta ton per tahun sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik. Padahal, kampanye terkait sampah seringkali digaungkan. Bahkan ada sekolah yang mendapat gelar sekolah hijau. Apakah semua itu hanya seremonial belaka? Perilaku masyarakat banyak yang menggunakan pola linear dalam memperlakukan sampah, yaitu mengumpulkan lalu buang atau bakar. Kalau gitu, masalah sampah yang nggak akan pernah selesai. Sampah yang ada aja belum dikelola, sudah dihujani lagi oleh sampah-sampah baru. Di sekolah, produksi sampah justru akan jadi warisan yang turun-temurun diberikan kepada angkatan baru. Sampah yang sering dianggap tak berharga ini sudah selayaknya mulai disayang. Terus, apa sampah ini harus tinggal di sekitar kita biar berasa disayang? Ya nggak gitu juga konsepnya. Sekolah bisa ngasih warisan mulai dari hal sederhana dengan menyayangi sampah yang dihasilkan oleh sekolah dengan 3 hal, education, connection, dan action. Education dimulai dengan mengedukasi para pelajar dan juga warga sekolah tentang dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik dan bagaimana cara menyayangi sampah dengan mengadopsi konsep ekonomi sirkular, salah satunya memanfaatkan nilai ekonomi sampah secara maksimal dengan menerapkan 3R. Untuk mengurus sampah, kita sudah seharusnya melakukan kolaborasi antara pemangku kepentingan sekitar, bank sampah, dan komunitas lingkungan, sehingga kita perlu terhubung antara satu dan lainnya, seperti sifat dasar manusia yang saling membutuhkan. Dengan begitu, sekolah bisa menyetorkan sampah yang sudah dipilah ke bank sampah. Secara tidak langsung, bisa membantu menghidupkan kembali bank sampah yang mati suri. Dengan menggandeng komunitas lingkungan atau pemangku kepentingan setempat, sekolah bisa belajar mengelola sendiri sampah-sampahnya. Apa aja sih benefit yang didapatin sekolah ketika mereka menjalin kolaborasi dengan komunitas lingkungan? Memahami karakteristik dan proses pengelolaan sampah, kemudian meningkatnya kepedulian, kesadaran, dan pengetahuan untuk mengelola sampah dengan baik, serta memahami dan mempraktikkan pengelolaan sampah anorganik maupun organik sesuai prinsip 3R. Dan untuk mewujudkannya, kita perlu melakukan aksi nyata, bukan hanya seremonial atau angan-angan saja. Dengan menjadikan 3R sebagai gaya hidup di sekolah, setidaknya sampah-sampah yang dihasilkan di sekolah sudah teratasi. Mengurangi sampah bisa dilakukan dengan mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menghasilkan sampah. Misalnya, menyediakan air minum isi ulang. Kantin sekolah dan kegiatan sekolah tidak menyediakan bungkus dan alat makan plastik. Mewajibkan siswanya membawa alat makan sendiri. Reuse, yang artinya menggunakan kembali produk yang pernah dipakai. Misal menggunakan botol plastik untuk media tanam. Lalu, kalau reduce dan reuse tidak bisa, maka langkah terakhir adalah recycle, yang artinya mendaur ulang. Misalnya, mengelola sampah organik menjadi kompos, mengelola sampah non-organik menjadi barang bermanfaat. Misalnya, menjadikan plastik sebagai tas, membuat keranjang sampah dengan botol plastik. Nah, kalau sekolah bisa mengelola gini, kan warganya jadi dapat ikut turut serta dalam mengurangi sampah dan juga membawa kebiasaan ini di rumah mereka dan juga di lingkungan mereka. Selain itu kan bisa nambah income yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan warga sekolah.